Halo booktuber atau youtuber, baik julukan manapun kalian yang sedang nonton video ini, kalian pasti pengen tahu kan tentang topik sesuai judul hari ini. Ya, ini adalah sesi di mana gue membawakan berita-berita terbaru tentang YouTube, seputar YouTube. Baik itu kebijakan, pedoman, aturan-aturan YouTube, fitur baru, fitur yang hilang, dan sebagainya. Nah, buat kalian penasaran tentang topik sesuai judul video kali ini, ya kita bumper dulu deh, seperti biasa. Mari kita bahas tentang update kebijakan baru YouTube. Di mana yang akan kita bahas kali ini itu adalah kebijakan tentang pembatasan usia. Dan ini update lebih lanjutnya. Mungkin salah satu dari kalian yang sedang nonton video ini pernah memperoleh email kejutan dari pihak YouTube di mana mereka mengumumkan kalau video kalian yang berjudul bla 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 terkena pembatasan usia bla 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 bla, tapi kalian tidak di strike atau tidak ditegur atau tidak diperingatkan, karena ya ini hanya kayak pengumuman aja tentang kayak ternyata video ini harus masuk ke pembatasan usia nih dan sebagainya. Alasannya kenapa? Ada beberapa alasan sebenarnya dan akan gue jelaskan satu persatu. Nah, alasan pertama itu adalah karena konten kalian ada hubungannya dengan anak kecil, atau lebih tepatnya itu kekerasan terhadap anak kecil atau child abuse gitu bisa sebutannya, kalau Inggrisnya bahasa kerennya gitu. Jadi kayak penting ada hubungan-hubungannya, misalnya ada anak kecil nih, tiba-tiba dalam videonya anak kecil tersebut terjatuh atau dipukul orang tua atau dimarahi dan sebagainya, yang kayak gitu tuh. Nah, yang kedua itu adalah tentang scam, penipuan, hacking, dan sebagainya. Untuk video-video yang tersebut pasti terkena pembatasan usia untuk 18 tahun ke atas. Terus berikutnya itu adalah tentang seksualitas. Jadi yang biasanya suka telanjang dada, seksi-seksi dan sebagainya di thumbnail maupun judul maupun isi video, nah pasti bakal kena pembatasan usia. Nah, yang berikutnya itu adalah kekerasan dan kekejaman gitulah, kayak pembantaian hewan, penganiayaan, apalagi ya, kerusuhan, demo, kekerasan terhadap binatang yang ada darah-darahnya, senjata tajam dan sebagainya gitu. Itu. Terus berikutnya itu adalah verbal abuse atau omongan kasar atau kata-kata yang tidak sopan yang ngata-ngatain anjing, nah, yang kayak gitu juga pasti terkena pembatasan usia, di mana yang boleh menonton konten-konten video tersebut adalah mereka-mereka yang mempunyai akses harus login dulu ke YouTube dan account Google-nya itu harus 18 tahun ke atas. Jadi kalau kalian udah login tapi ternyata account kalian itu bukan untuk 18 tahun ke atas umur account-nya, bukan umur account-nya, maksudnya ketika kalian daftar kan, kalian isi itu tanggal lahir kalian. Nah, kalau ternyata YouTube menghitung sejak tanggal lahir hingga hari ini kalian belum berumur 18 tahun, kalian nggak boleh nonton itu. Nah, ini malah ngasih trik curang ya. Kita bisa bohong-bohong tanggal lahir di akun YouTube ya. Ya pokoknya gitulah. YouTube mengeceknya dari tanggal lahir di akun YouTube kalian atau akun Google kalian. Kalau akunnya sudah kayak diverifikasi sistem dari tanggal lahir hingga hari sekarang kalian umurnya 18 tahun ke atas, kalian bisa tonton. Tapi kalau enggak, kalian nggak bisa tonton, nggak akan tampil. Walaupun kalian search setengah mati, dicari, nggak akan muncul. Tiba-tiba kalian suruh teman kalian yang dia daftar nama dan sebagainya sesuai KTP dan udah 18 tahun ke atas, ketika cari muncul nih. Nah, yang kayak gitu ada beda kayak gitu. Terus akibatnya apa sih pembatasan usia ini? Untuk channel yang belum monetisasi, biasanya pembatasan usia ini bakal membuat kelompok atau bisa dibilang market tontonnya lebih kecil lagi, yaitu hanya khusus 18 tahun ke atas. Terus hanya bisa diakses oleh yang punya akun YouTube atau akun Google, terus hanya bisa ditonton via YouTube, nggak bisa via kayak ada website berita. Biasanya kan ada website berita yang
tulis artikel, terus di bawah atau di akhir artikel itu ada bisa dibilang menyempilkan atau memasukkan video YouTube gitu kan. Nah, yang kayak gitu nggak boleh, nggak akan bisa. Kalau untuk yang monetisasi atau udah ikut program partner YouTube, video tersebut akan terkena monetisasi atau pembatasan monetisasi lah, alias dolar kuning. Jadi mau usaha bagaimanapun kalian ajukan banding, tapi kalau setelah dicek ternyata tetap sama isi kontennya yang ada tentang anak-anak, kekerasan terhadap anak, rumah tangga gitu, terus seksualitas, terus kekerasan pada umumnya yang gore, berdarah-darah, senjata tajam dan sebagainya, penipuan, kekerasan verbal atau ucapan yang ngomong kasar gitu, kalian tidak akan bisa memperoleh dolar hijau. Yang pasti kalian bakal memperoleh dolar kuning, dan iklan yang masuk ke video tersebut bakal minimum, bakal terbatas, hanya iklan-iklan khusus, bahkan tidak ada kadang. Nah, ya itu sih bedanya. Terus ada yang nanya, lah terus sebelumnya kan ada yang Kopa yang channel anak atau video khusus anak. Nah, bedanya apa dengan pembatasan usia? Oke, untuk yang kemarin-kemarin perihal Kopa, terus aturan untuk memilih setting video, apakah video ini untuk anak-anak atau bukan, itu hanya memilah kategori konten. Kalau anak-anak, maka itu cocok ditonton oleh anak-anak dan segala umur lain. Tapi kalau untuk yang pembatasan usia ini untuk 18 tahun ke atas, hanya khusus untuk akun-akun YouTube yang umur data diri mereka itu udah 18 tahun ke atas. Jadi bedanya di situ. Khusus anak tapi bisa diakses oleh semua. Khusus dewasa dan hanya diakses oleh dewasa. Ada juga yang konten umumnya bisa diakses oleh siapapun. Nah, konten anak ini yang kemarin Kopa yang khusus anak itu juga nantinya masuk ke YouTube Kids. Kan ada YouTube bagian khusus untuk anak-anak. Nah, biasanya juga masuk ke sana. Sehingga kayak itu sebenarnya cara YouTube untuk memilah konten mereka biar masuk ke YouTube Kids, dibedakan untuk anak-anak dan umum dan dewasa. Terus juga untuk menaati aturan dari Kopa kayak organisasi gitu yang memberi syarat kalau anak-anak ini nggak boleh ada kolom komen, nggak boleh iklannya banyak-banyak, dan nggak boleh iklan personalisasi gitu di dagu. Nah, kayak gitu. Biasanya yang anak-anak nih fiturnya terbatas karena ada kayak komen nggak ada, like dislike-nya biasanya angkanya nggak muncul. Terus iklan yang muncul itu minimum juga, atau bahkan iklan-iklan khusus anak-anak doang. Nah, kayak iklan mainan dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang untuk dewasa ini ya kayak gitu juga, pembatasan dan sebagainya. Pokoknya bedanya gitu. Anak-anak bisa ditonton anak-anak maupun dewasa dan segala umur. Yang dewasa hanya bisa ditonton untuk dewasa 18 tahun ke atas. Gitu sih bedanya. Ya, itu penjelasan dari gue dan update info terbaru tentang pembaruan aturan YouTube tentang pembatasan usia. Buat kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tanya aja, Kak ini, Kak itu. Kak misalnya kalau video gue udah terkena pembatasan usia harus gimana? Nah, oh iya, gue lupa jelasin juga. Kalau misalnya video kalian terkena peringatan atau pemberitahuan pembatasan usia, kalian bisa mengajukan banding. Tapi kalian harus tahu dulu nih, apakah yang dideteksi oleh sistem itu benar atau enggak. Kalau ternyata benar, terus kalian ajukan banding, dan ternyata bandingnya ditolak, nah itu bisa gawat. Karena channel kalian bisa memperoleh peringatan kalau nggak salah, alias teguran. Bukan strike ya, teguran. Teguran karena ya itu udah dikasih tahu ini kontennya pembatasan usia, tapi ngeyel nih. Sesuai fakta memang konten untuk pembatasan usia, tapi kan masa ngeyel? Enggak lah, ini harusnya untuk umum nih, bisa orang manapun nikmati. Kan nggak ada ini itu nggak ada seksual ya. Nggak harus selalu di video, di judul, di deskripsi, di thumbnail, itu semua nggak boleh. Jadi pokoknya jangan karena ngeles karena satu hal, terus kalian ngajuin banding, ternyata ditolak dan kalian kasih teguran gitu. Biasanya bakal terjadi gitu. Ada kasusnya malah, ada kreator A, dia bikin biasanya video-video tentang TikTok seksi gitu, terus upload juga di YouTube, kayak kompilasi.
terus dikasih peringatan atau pemberitahuan oleh YouTube tentang pembatasan usia, tapi dia ngeyel nih. Dia udah ubah thumbnail, dia ubah deskripsi dan judul, tapi isinya tetap sama, video yang ya bisa dibilang seksi, wanita joget-joget gitu. Nah, akhirnya video-video tersebut semua dikasih peringatan oleh YouTube, dan peringatan dia bahkan lebih dari 6, dan dia gak bisa upload, dan ya gitulah, akhirnya channelnya itu kayak disuspend selama beberapa bulan, gak bisa upload dan sebagainya. Jadi ya hati-hati aja sebelum ngajuin banding, pastikan videonya memang benar-benar gak ada melanggar aturan yang sesuai, yaitu tidak melanggar 5 kriteria pembatasan usia tersebut. Jadi buat kalian hati-hati aja bikin konten, ya dipastikan dulu judul, thumbnail, isi video itu kalau kalian memang gue pengen kategori umum, ya bikin sebisa mungkin bisa dinikmati secara umum, tidak ada kekerasan, tidak ada seksualitas, tidak ada unsur kebencian, penipuan, seksualitas, kata kasar-kasar, penyiksaan, benda-benda tajam dan sebagainya, kayak gitu gak ada. Jadi ya, kalaupun akhirnya channel atau video kalian dikasih email oleh YouTube, kalian masih bisa ngajuin banding, dan biasanya sih bakal diterima bandingnya asal memang sesuai fakta. Kalau enggak ya siap-siap aja sesuai konsekuensinya. Itu sih. Nah, sekian dulu video dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Gue ngulang lagi nih bagian. Nah ya, pokoknya gitulah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.